Kemarin sepertinya kita sudah membuat konten yang cukup kontroversial. Tapi apakah itu kontroversial? Sebenarnya enggak juga, karena yang kita berikan itu semuanya memang fakta yang ada. Mungkin dari kalian yang menonton video tersebut ada yang setuju tentang isi kontennya, tapi jika ada yang setuju, pastinya ada juga yang enggak setuju. Dan kebanyakan yang setuju dengan video tersebut, mereka adalah pengguna BMW yang memang kebetulan mobilnya penyakitan. Dan yang tidak setuju adalah user BMW juga yang kebetulan juga mobilnya tidak penyakitan. Tapi mau bagaimanapun juga, di luar pro dan kontra yang ada, BMW mau di negara manapun, kalian bisa search di artikel atau di forum negara manapun, memang terkenal penyakitan. Tapi di luar dari pro dan kontra yang ada di video tersebut, ternyata banyak juga yang komen, mending mana, Mercedes atau BMW? Lebih awet yang mana? Ini adalah hal yang paling umum sih dipertanyakan oleh kebanyakan orang jika mau bermain mobil Eropa. Kenapa? Ya karena mau bagaimanapun di Indonesia sendiri jika mau bermain mobil Eropa cuma ada 2 brand ini aja yang diminati. Sedangkan contohnya Audi, di Indonesia sendiri kayaknya agak gimana gitu untuk memeliharanya. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas lebih awet mana, BMW atau Mercedes. BMW dan Mercedes-Benz adalah brand Eropa yang notabene adalah mobil mewah. Ya, kedua brand tersebut adalah mobil mewah. Mobil ini masuk dalam kategori mewah dimanapun mobil ini dijual, mau di negara berflower kayak Indonesia ataupun negara maju kayak Eropa. BMW dan Mercedes selalu menjadi brand mobil mewah. Dan mobil mewah adalah jenis kendaraan yang sangat berbeda dengan mobil biasa, yang mana mobil mewah akan selalu memiliki harga yang lebih mahal dan juga lebih mahal untuk dirawat dan diperbaiki. Namun walaupun demikian, orang-orang khususnya milioner tetap akan membeli mobil-mobil ini. Kenapa? Ya karena apa yang mobil mewah tawarkan dalam hal kenyamanan, performa, dan yang terpenting citra adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh para milioner. Kemudian, ketika mobil mewah khususnya BMW ataupun Mercedes yang masih baru, kedua mobil ini tentu aja masih dilindungi oleh garansi. Namun setelah beberapa tahun, kedua mobil ini mulai menghadapi masalah teknis. Lalu siapa yang lebih reliable? Faktanya, kedua mobil ini sebenarnya hampir mirip-mirip dalam hal keandalan. Kenapa demikian? Ya, kita coba lihat dulu ke bagian elektrikalnya dulu. BMW memiliki elektrikal yang sangat rumit, dan BMW bisa dibilang menjadi salah satu pabrikan mobil yang selalu memiliki eksperimen dengan elektrikal. Yang mana dengan semakin banyaknya elektrikal, tentu aja hal tersebut akan membuat mobil menjadi lebih rentan dan lebih sulit untuk di-maintenance. Dan sama halnya dengan BMW, Mercedes juga melakukan hal yang serupa. Mau mobil tuanya pun, Mercedes juga memiliki elektrikal yang begitu kompleks layaknya BMW. Tapi walaupun BMW dan Mercedes memiliki tingkat elektrikal yang hampir sama, jika ngomongin keandalan, Mercedes lebih andal 1 poin daripada BMW. Jadi nggak terlalu jauh perbedaannya. Misalnya elektrikal BMW bermasalah dalam waktu 5 tahun, sedangkan Mercedes bisa sampai 6 tahun. Ya perbedaannya itu aja, sisanya ya sama. Kemudian kalau ngomongin mesin, BMW tampaknya memiliki lebih banyak masalah kualitas daripada mobil Mercedes. Tapi bukan berarti Mercedes-Benz tidak memiliki masalah. Namun setidaknya Mercedes tidak menggunakan plastik sebanyak BMW. Dan hal tersebutlah yang membuat Mercedes bisa lebih reliable daripada BMW di sektor mesin. Memang BMW memiliki lebih banyak plastik di mesinnya daripada Mercedes. Dan hal ini membuat mobil BMW yang menggunakan plastik berlebihan ini menjadi tidak reliable. Namun entah bagaimana, walaupun tetap menggunakan plastik, saat ini BMW memiliki ranking mobil paling reliable jauh di atas Mercedes-Benz. Kita bisa lihat tabel ranking ini. BMW berada di peringkat 9 dalam mobil paling reliable, sedangkan Mercedes-Benz berada di peringkat 29. BMW memiliki 109 masalah dalam 100 mobil, dan Mercedes memiliki 122 masalah dari 100 mobil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita ambil contoh pada mesin N20 produksi sebelum tahun 2017. Ini adalah mesin 4 silinder twin scroll turbocharged. Mesin ini mentenagai mobil BMW seri 328i dan 528i. Mesin ini memiliki banyak masalah dengan timing chain, kebocoran oli, kegagalan water pump, dan masih banyak lagi. Karena mesin ini benar-benar penyakitan banget. Namun setelah diperkenalkannya versi yang lebih baru yang berkode B48 pada tahun 2017 akhir pada model seperti 330i atau G20 dan 530i atau G30, sebagian besar masalah tersebut telah hilang. Namun demikian, mesin ini masih tidak sempurna dan masih memiliki masalah lainnya seperti di bagian sensornya. Tapi setidaknya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan Mercedes, kenapa bisa merosot rankingnya?
Mercedes sebenarnya juga memiliki beberapa masalah dengan beberapa mesinnya, tapi masalahnya biasanya akan lebih sedikit, namun biaya perawatannya jauh lebih mahal daripada BMW. Dan masalah utama Mercedes biasanya terkait dengan sistem kelistrikan dan yang mengejutkan masalah baru Mercedes yaitu karat. Dan karena ada masalah karat ini, Mercedes langsung melakukan recall sebanyak hampir 300.000 SUV-nya yang sudah terjual. Tanggung jawabnya bagus ya. Karat sedikit langsung tarik, nggak nunggu kebelah dua dulu. Kemudian selain itu, yang membuat Mercedes-Benz saat ini kurang reliable karena model-model terbaru dari kelas bawah seperti A-Class, CLA, dan C-Class ditenagai oleh mesin yang dipasok oleh Renault. Dan mesin-mesin tersebut tidak memiliki tingkat kualitas yang sama dengan unit yang dikembangkan dan diproduksi oleh Mercedes-Benz. Kemudian masalah lainnya bagi Mercedes adalah sistem transmisi 4MATIC pada beberapa kendaraannya. 4MATIC-nya sangat rentan terhadap kerusakan. Sedangkan nih kalau ngomongin transmisinya untuk BMW, saat ini BMW tidak membuat gearboxnya sendiri. Produsen mobil Jerman ini mendapatkan gearboxnya dari ZF dan kemudian memasang software khusus agar dapat bekerja dengan baik dengan mesinnya. Tapi sayangnya, banyak pemilik yang lupa merawat transmisi tersebut, dan setelah lebih dari 100.000 km, transmisi tersebut mulai rusak. Dan Mercedes di sisi lain membuat gearbox sendiri yang berkode 9G-Tronic. Selain itu, Mercedes juga pernah mengalami masalah dengan mobil yang menggunakan airsus. Entah kantong udaranya atau kompresornya yang rusak, biaya untuk memperbaikinya tidaklah murah. Dengan masalah yang sedikit tapi fatal, hal ini membuat ranking Mercedes merosot drastis dari mobil yang reliable menjadi tidak. Dan jika kita ngomongin BMW lagi nih, BMW sudah melakukan beberapa upgrade di sektor perplastikannya juga. Ditambah dengan BMW yang sudah melakukan kerjasama dengan Toyota misalnya yang menciptakan Supra MK5 dan Z4, Toyota ada andil yang cukup besar di sana. Yang mana walaupun mobil tersebut masih menggunakan beberapa part plastik, tapi tidak sebanyak dulu. Tapi itu kan saat ini, namun bagaimana dengan Motubanya? Kita bisa katakan Mercedes tahun tua seperti sebuah tank, tahan banting, tahan cuaca, tahan segala macam. Ini jauh berbeda dengan BMW tahun tua, semuanya bermasalah dan tidak reliable. Tapi ya kalau saat ini ya fakta sudah membuktikan juga BMW ternyata lebih reliable secara tebal. Ya walaupun beberapa mekanik tidak berkata demikian. Ya sebenarnya jika kita ngomongin reliable antara kedua mobil ini sudah merujuk ke poin subjektif sih. Karena kalau mau main mobil tuanya, faktor paling besar reliable ataupun tidak reliable adalah keberuntungan. Seberuntung apa kalian mendapatkan unitnya? Karena jika kalian bermain Mercedes yang terkenal badak, tapi kalau kalian mendapatkan unit yang buruk, maka mobil tersebut akan dicap tidak reliable oleh kalian. Sebaliknya, jika kalian membeli mobil BMW katakanlah M46 atau S90 tahun 2 yang terkenal tidak reliable, namun kalian lagi beruntung mendapatkan unit yang bagus, maka kalian akan bilang BMW lebih reliable daripada Mercedes-Benz. Karena pada kenyataannya, mobil Jerman dengan banyak aksesoris, sensor, dan fitur di tahun tua, ini tentu aja akan sangat rentan. Dan tentunya akan menghabiskan banyak uang dan waktu di bengkel. Jadi ya semakin banyak fitur akan semakin banyak kerusakannya. Dan yang pasti akan sangat sulit jika kita mau ngomongin reliable di mobil yang memiliki performance. Ya intinya jika mau menggunakan mobil ini, gunakanlah selama masa garansi masih ada. Jika garansi habis, jualah mobilnya. Maka kalian tidak akan repot mengurusi kedua mobil ini. Dan jika kita mau ngomongin hal lainnya, mana yang lebih baik di sisi lainnya, BMW atau Mercedes? Mercedes-Benz dari dulu dikenal lebih mewah, bahkan model dasar seperti A-Class atau CLA memiliki sentuhan kemewahan pada Mercedes. Di sisi lain, BMW sama seperti dalam situasi Mercedes-Benz. Model yang lebih rendah seperti seri 2, 3, dan 4 tidak cocok dengan orang yang suka feeling berkendara yang halus. Karena ada satu karakteristik khusus yang dimiliki oleh BMW, yaitu sporty. BMW selalu sporty dari zaman dulu sampai saat ini, sedangkan Mercedes selalu mewah dari zaman dulu sampai saat ini. BMW untuk orang yang suka menyetir kendaraannya sendiri, sedangkan Mercedes untuk orang yang suka duduk di kursi belakang. Ya walaupun kiprah Mercedes lebih wangi daripada BMW di motorsport, namun di mobil penjualannya BMW lebih sporty dan fun to drive daripada Mercedes yang lebih condong ke kemewahan. Jadi kesimpulannya, untuk masalah reliable, BMW dan Mercedes memiliki masalah yang hampir sama. Dan kita tidak bisa membicarakan reliable untuk mobil performance mana yang lebih baik. Tapi kalau ngomongin Motuba, Mercedes jauh lebih baik daripada BMW. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.